Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel gue MAP18 Junior. Dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue akan memberikan hal-hal terbaru lagi untuk kalian semua. Untuk para pencinta motor cross, gue akan mereview daripada motor-motor cross yang akan gue sampaikan kepada kalian semua. Tapi untuk sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis dan tombol subscribe itu akan mendukung channel video YouTube ini untuk terus berkarya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja gua akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari motor ini, yaitu KX 150 2021 yang diinin kepada kita sekalian, motor trail 150 cc yang ada di Indonesia. Bicara motor trail bermesin 150cc yang ada di Indonesia, Kawasaki KLX 150 ini merupakan salah satu pelopornya. Produk yang dikenalkan pertama kali tahun 2009 ini langsung jadi pilihan penggemar motor garuk tanah. Motor garuk tanah. KLX sendiri merupakan singkatan dari Kawasaki Light Cross di Jepang. Cross memang sering disingkat dengan huruf X, jadi bisa diartikan KLX. Lucu juga ya. KLX ada singkatan adalah motor cross yang ringan daripada yang sebelumnya kita review ya. Di awal kehadirannya, PT Kawasaki Motor Indonesia atau KMI merilisnya dengan nama lengkap KLX 150S. Motor ini mengandalkan mesin 150cc SOHC 2 katup, pendingin udara, dan mengandalkan karburator Keihin yaitu NFC24. Generasi pertama ini mengusung lingkar pelek 19 inci di depan dan 16 inci pada roda belakang. Fiturnya ini sangat sederhana karena memang mengedepankan fungsi. Update signifikan terjadi di akhir tahun 2013 dengan lewat kehadiran Kawasaki KLX 150L. Lumayan juga ya. Model baru ini menggunakan paduan lingkar pelek 21 inci dan 18 inci, serta rasio final gear menjadi 14/47 dari sebelumnya 14/43. Lantas tahun 2015 KMI kembali menghadirkan model baru dengan ubahan minor seperti pada bagian lampu. Tak hanya itu, pabrikan yang identik dengan warna hijau itu juga merilis varian baru yang disebut dengan Kawasaki KLX 150BF. Bedanya, jika KLX 150L hadir sebagai varian standar, maka KLX 150BF varian lebih tinggi dengan suspensi dengan depan upside down, suspensi belakang monoshock dengan setelan, dan peleknya berbahan aluminium. Motor ini juga kerap disebut kuda besi legendaris karena mesin yang digunakan juga tak mendapatkan ubahan sama sekali sejak pertama kali hadir di tahun 2009. Yup, dibandingkan dengan kompetitornya, Kawasaki KLX 150 ini satu-satunya yang masih andalkan karburator. Nah, bagi yang mengandalkan karburator, ini adalah motor salah satunya yang masih berada sampai sekarang, yaitu KLX 150 ini sendiri, guys. Oke. Kelebihan dan kekurangan Kawasaki KLX 150 2021 ini sebagai produk yang telah hadir sejak tahun 2009 dan masih disukai sampai saat ini. Jelas Kawasaki KLX 150 bukanlah produk yang buruk. Meski sederhana, kuda besi satu ini sudah teruji kuat dan tak merepotkan. Selain konsumen umum, pengguna Kawasaki KLX 150 juga ada dari instansi pemerintah, kepolisian hingga perkebunan. Bobotnya yang ringan dengan dimensi bodi yang tak neko-neko masih jadi daya tariknya. Berikut beberapa kelebihan dan dari Kawasaki KLX 150 sebelum kalian membeli dari motor ini sendiri. Desainnya bisa dikatakan cukup menarik dan tak membosankan. Ubahan yang dilakukan terakhir sejak tahun 2015 masih dipertahankan sampai saat ini, kecuali warna-warnanya yang sudah berubah-ubah. Penampilannya sederhana namun punya karakter kuat.
yang menegaskan ini motor siap disiksa. Ya, siap disika maksudnya. Maka tak heran sampai saat ini Kawasaki KLX 150 ini masih menjadi salah satu tulang punggung penjualan Kawasaki di Indonesia. Jumlah varian yang cukup lengkap jika dibandingkan para kompetitornya yang hanya punya satu varian saja. Hal ini bisa memberikan konsumen opsi varian mana yang paling cocok untuk dirinya. Yap, maksudnya selain varian standar dan BF, Kawasaki masih ada varian yang disiapkan khusus untuk kompetisi bernama Kawasaki New KLX. Motor ini tampil polos tanpa perangkat lalu lintas dan spesifikasinya siap off-road, tapi tidak untuk on the road. Untuk melewati medan off-road, pastinya motor dengan bobot yang ringan ini akan sangat membantu pengendaliannya. Kawasaki KLX 150 ini paling ringan di segmennya, termasuk varian teratas KLX 150 BF yang hanya 118 kilo saja. Coba bandingkan ya. Bandingkan dengan kawan-kawannya sekelas seperti Honda CRF 150L yang beratnya mencapai 122 kg atau malah dengan Yamaha WR 155 ya sampai 134 kg. Redaman suspensinya khas motor trail guys, empuk. Meski untuk kaki-kaki depan mengandalkan peredam tipe upside down. Untuk suspensi belakang lebih fleksibel karena dibekali setelan 5 titik. Lalu apa saja nih kekurangan dari Kawasaki KLX 150 2021? Lanjut saja. Fitur sangat sederhana seperti panel instrumen analog dengan penunjuk kecepatan dan sisa bahan bakar saja, ditambah beberapa lampu indikator. Kompetitornya sudah pakai layar LCD yang lebih modern. Teknologi mesin tak berubah sama sekali, masih andalkan karburator dengan spesifikasi mesin yang sama. Sejak tahun 2009, mesin ini terbukti kuat, tapi output tenaga dan torsinya paling rendah. Penggunaan karburator tipe vakum juga banyak dikeluhkan saat dipakai off-road. Melewati jalan tanjakan terjal, tenaga kerap hilang, atau istilahnya ngempos. Mesti pintar-pintar juga jaga putaran mesin. Karena teknologi mesin yang sudah lawas dan masih andalkan karburator, konsumsi bahan bakarnya relatif boros. Hasil pengetesan rata-rata berada di angka 30-33 km untuk pengguna harian. Dengan kapasitas tangki 6,9 liter, maka Kawasaki KLX 150 2021 bisa melaju sejauh 207-227,7 km. Tentu jika motor dipakai off-road dan mesin kerap berputar tinggi, konsumsi bahan bakar akan lebih boncos atau lebih boros lagi. Harga akan tinggi jika lihat dari kelengkapan dan fiturnya untuk Kawasaki KLX 150L. Dilepas 32,6 juta dan KLX 150 BF 34,9 juta. Kompetitornya di angka 34,45 juta Honda CR-V 150L dan 36,9 juta untuk Yamaha WR 155R. Kawasaki KLX 150 ini memang masih menggunakan untuk dimiliki karena bobotnya yang lebih ringan, mudah dikendarai, dan punya ragam varian paling lengkap untuk dipilih. Namun teknologi yang dibawanya sudah waktunya diperbarui karena sudah terlalu tua. Seperti telah disebut di atas, harga jual Kawasaki KLX 150 ditawarkan dengan bandrol yang agak mepet dengan pesaingnya. Meski secara teknologi paling sederhana,
Sedikit tidak value for money tidak jika melirik kelengkapannya. Dari situs resmi KMI, harga jual untuk varian standar di angka 32,6 juta dan untuk varian BF dilepas 34,9 juta pada awal tahun 2021. Ini KMI telah memberikan penyelenggaraan penyegaran tampilan dengan pilihan warna baru. Untuk mereka yang tak beli dan masih menggemari sampah ini, jelas menggambarkan Kawasaki KLX 5150 bukanlah produk sembarangan. Dikatakan kebetulannya hadir dengan rayuan produk lebih modern, produk ini justru bertahan tampil sederhana. Bagi mereka yang ingin sesuatu yang baru dan memiliki teknologi lebih advance, mereka akan dengan cepat berpaling dari produk Kawasaki ini. Oke guys, dari ini gua bisa sampaikan daripada kalian semua, yaitu motor Kawasaki KLX 150. Semoga kalian yang menyukai atau like video ini, terima kasih untuk selalu mensupport MF18 Junior. Semoga yang mau beli Kawasaki KLX 150 ini agar mengetahui dulu apa speknya dan kelebihan dan kekurangan. Kurang lebih seperti itu. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you semua.